Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'du. Lampul upayun Bapak Ibu sekalian, semoga kurang hajat berat puji senang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mana alhamdulillah kalian izin Allah Subhanahu wa taala bulan biasa hadir di acara pengganti panitia pemilihan ketua RT 01 sampai RT 07 dan RW 04 periode 2025 sampai 2030. Alhamdulillah sebagian besar dana yang kos hadir sambil memantau selama berjalan baik. Syukuring kewakilan dari panitia yang seharusnya ada perwakilan siapa kakak, jadi mereka kami hadir, kita mulai saja. Sebelumnya terima kasih kehadirannya para undangan, supaya dalam proses silaturahmi dan yang silaturahmi mudah-mudahan janji Rasulullah kalau silaturahmi diperbanyak rezeki, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali acara ini kita awali saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, karena supaya pembuka saja, supaya tidak terlalu lama, saya serahkan saja kepada panitia. Ayo terus kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya izin berdiri untuk memaparkan hasil dari kemarin. Jadi di sini saya akan menjelaskan kalau mekanis dan teknis dan pemilihan panitia itu sudah berlangsung di minggu kemarin. Jadi sudah berlangsung dan ini sekarang kita masuk ke tahap pengumuman calon Bapak Ibu. Nah, jadi seperti biasa kita alhamdulillah ada satupun ya. Jadi selama silaturahmi ini berjalan, jadi saya ingin kita berpatok pada undang-undang. Jadi jangan ada debat kusir bodoh gitu ya. Jadi kita semua berpatok pada undang-undang. Nah, yang saya bawa ini Perwakabun nomor 11 tahun 2024. Isinya apa? Yaitu mengatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Bandung. Lalu kita menjalankan ini sesuai prinsip-prinsip pemilihan secara demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada langsung, yang ketiga ada umum, yang keempat ada bebas, yang kelima ada rahasia, 6 jujur dan adil. Ini saya sudah bahas sebelumnya. Next. Nah, ini peraturan panitia pemilihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir kemarin, kita sebenarnya sudah ada tanggal 29 Juni 2025 itu kita ada pembentukan panitia pemilihan. Berikut berita acaranya, dan di sana ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kita sepakati bersama sesuai musyawarah dan mufakat. Jadi kalau ada yang protes di sini ya, kita sudah punya SK dari berita acara. Kedua, kita punya surat keputusan. Jadi surat keputusan kemarin ada yang kami juga, kita ada surat keputusan dari kelurahan. Dan di sini bisa dilihat, saya share juga. Di sini dia pakai perwal nomor 11 tahun 2024, sama dengan yang kita pakai sebagai pedoman. Nah, di sini kapasitas saya apa sih sebagai pembicara di sini? Di sini saya bukan sebagai ketua pelaksana, saya bukan sebagai ketua ada di umum, tapi di sini saya di anggota kan tertulis kepemudaan RW 04 ya. Jadi di sini saya sebagai pembina nomor 1 DSK kepemudaan. Nah, sekarang kan kita masuk tanggal 13 Juli ya 2025. Nanti kita di sini akan pengumuman calon dari RT 1 sampai RT 7, Bapak Ibu. Sekalian kita mau cocok nomor urutnya nanti ya, tiap RT dan tiap RW. Jadi sesuai musyawarah kemarin, nah, tanggal 13 Juli itu sebagai hari ini, yang percepatan hari ini itu sebagai pengumuman calon. Calon ketua RT 1 di sini ada Ibu I. Ibu I boleh terbang sebentar, kita cocok sama Bapak Agus Gunawan.
lah. Katanya lah sungkem lah atuh. Nongkrong tuh sungkem lah kasepung. Ya sungkem lah bah doakeun gitu. Payu ya. Angkat. Saya ada. Tapi diwakilkan gimana nih Bapak Ibu setuju Pak? Memang ya. Jadi konten aja mungkin datang. Konten ya, nggak ada. Kita lanjut dulu ke untuk RT2 2025-2030 ada yang minta dibuka boleh ke depan. Kita masuk dulu. Lalu ada Ibu Sri Sulastri. Angkat tangan Ibu Sri mana ya? Ibu Sri ke depan. Terakhir ada Pak Wawan. Wawan namanya tadi. Dulu ya. Kebetulan di sini kan ada tokoh-tokoh masyarakat juga, jadi kita mau dengar isi dan isinya apa aja. Misalkan mulai duluan sama duluan. Berarti dibaca aja Bu, maka isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden terpilih sebagai Bangku Sejahtera berdasar iman dan gotong royong, di sini melanjutkan program yang sudah berjalan dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Dua, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di sekitar wilayah daerah. Tiga, membina dan bekerja sama dalam jangka lama dengan kegiatan majelis taklim. Empat, menjaga kerukunan antar warga. Tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat serta harmonis. Isinya mewujudkan partisipasi aktif warga untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Ibu Ita dan Ibu Sri, Pak Wawan. Mari kita berdiri di sini, kita mencatat nomor urut. Deal. Jangan lupa ya, Bu Sri sama Pak Wawan. Enggak kan? Enggak di sesaran. Ini tinggal ke nomornya. Dua tinggal. Berita nomor 1, Pak Wawan nomor 2, Bu Sri nomor 3. Bersaing dengan saudara. Kompani. Oke, terima kasih Pak Wawan, Bu Sri sama Bu Ika. Tepuk tangannya dulu Pak Wawan. Kita lanjut ke pemilihan. Maka Bapak Ibu. Yang kedua ada Bapak Mujahidin sekalian. Nah, jadi seperti
Koman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengatakan visi saya sendiri itu menghadirkan warga masyarakat yang harmonis, saling membantu dan religius. Sedangkan isinya satu bermanfaat untuk masyarakat. Yang dua memperkuat rasa kebersamaan dan yang ketiga menciptakan kerukunan warga. Sedangkan di sini saya punya moto itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungan. Itu. Semoga melihat saat tahun jadi biasa. Sesama 1, 2, 3. Pak Mujani nomor 1, Wida nomor 2. Tangan, kita lanjut bersalam kegiatan 4. Kegiatan 4 itu tunggal apa enggak? Lagi di Subang. Hah? Lagi ke Subang. Hadir. Ya, kita situ aja. Langsung ke Pak. Nah, kita lanjut ke kegiatan 5. Tunggal. Nah, untuk tunggal kita kan lawan kota kosong. Menurut cerita acara kita setelah sepakati kemarin bahwa yang tidak ada tunggal lawan kota kosong kan benar. Enggak, Pak. Mau nomor 1, nomor 2. Nomor 2 aja. Kocok dong biar adil. Yang jajar. Nomor sabaraha ya, Pak? Udah, kita lanjut ke RT 6 ini kemudian RT 6. Oh, lagi di jalan kita Buen ada? Buen ada? Ah, ada. Ya udah, kita lanjut ke RT 7. Nah, Buen, mungkin Pak Ayu. Misi dan misi dibaca aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya GoPro-nya kok kamu. Bersamaan antar warga. 2. Menjaga kebersihan keindahan lingkungan melalui program perencanaan. Belum berapa nomor 2. Nomor 2 ya. Ya, bukaan nomor 4 mau gimana? Mau dikocok atau diwakilkan? Diwakilkan aja sama panitia.
nomor 4 itu ada Pak Aep. Karena tidak ada, jadi kita lakukan oleh ini. Siapa? Nomor 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan Pak berada di Subang, padahal undangannya sudah disampaikan ya kepada rekan yang lain ya, mohon maaf kepada ketua panitia. Oh gitu. Bagaimana Abu undangannya cuma sampai belum? Mudah-mudahan RT 4 ini visinya buat Bapak Aep. Beliau siap akan membantu pelaksanaan programnya meneruskan yaitu Bapak Presiden itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus kita datang dulu. Tadi TKI. Tapi ada tadi. Ayo bagusnya. Ya, ya. Mundurin Jim. PRT 1. Nih, Pak Ji. Ya. Jadi kita Pak Agus semangat ya. Enggak kayak visi dari visi. Kita dimulai dari visinya, maka boleh. Di sini memberikan pelayanan yang baik kepada warga dalam membantu pelayanan bersama. Kami ingin memberantas pengedaran narkoba di wilayah kita. Jangan sampai anak-anak kita sampai kejadian gitu. Bagus juga Pak Ayu pemacokan. Dibuka menghadap ke sana. 1, 2, 3. Nomor 1. Posisinya benar. Posisi mana sudah benar, tinggal di nomorin. Kata turun. Jadi tinggal RT 6. Dong, anaknya sini. Mengenai nomor. Oh itu ayah. Oh ya, ada. Dengan Teh Ahmad Nurasa. Di tengah. Jadi Bapak-Bapak Ibu seperti biasa karena sebenarnya RT RW yang sudah 2 periode menurut perwal nomor 11/2004 itu sudah tidak bisa. Tapi karena di sini perwal itu pun ada poin nomor 3 ayat 3 kecuali tidak ada calon yang naik, maka calon yang sudah 2 periode berhak kembali naik. Nah, maka di RT 6 ada Pak Atok, Pak Agus Rianto, Pak Yun, mangga kita Visi PRT. Baru Pak Arto. tadi dikocok. Ade, wali kota. Kampus macet. Macet Pak Jil, Pak. Aduh, bumi.
Oh, dua aja teh. Visi-visi ya tuh. Bingung lanjut ke naon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini kita masih dalam rangka pemilihan RW. Mudah-mudahan pas pelaksanaannya dilancarkan. Tidak ada halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mah ini ada dampu saya kan terus banjiran lu beda pelotan kata acara taatnya tuh misi-misina apa lanjutkan daripada kayak ke calon anu saya pilihan mudah-mudahan ya anu kapilih kan terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngajak dulu. Tahu nih teh? Nomor urut. Oh, iya, Bismillah. Itu Ustaz? Iya, siap. Dua. Bis. Terus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tarik nggak Pak Bos? Sebelum atau Ada dia? Ada ibu-ibu. Apa? Kenapa? Betul video. Jadi ketua calon ketua RT 1 sampai 7 udah beres ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat semua yang ada di sini sudah bisa lihat. Dan ini hasil dari penjaringan bakal calon. Nah kita bisa share bakal calon, maka dilihat dulu. Mungkin nggak bisa dapat semua karena kita terbatas juga. Sana satu, sana satu. Satu aja dibaginya. Nah, kita langsung masuk ke RW ya. Kita bapak-bapak, ibu, ini untuk calon RW yang berpandangan. Jadi untuk calon RW periode 2025 sampai 2030 kita ada 4 calon. Yang pertama ada Muhammad Muhammad, ada orangnya. Oke, ada. Yang kedua ada Pak Lukman ada hadir. Ketiga ada Pak Dwi. Terakhir ada Pak Kemal. Nah kita dengerin dulu visi dan misi dari Obeng dulu. Nah, udah orang. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing lanjutin Dan segala kesehatan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca tadi sampai kita ulang juga gitu. Perkenalkan ini sepuh Bidi Wastana Muhammad Muhammad Tinggi Madya 7 Lilini Mahathir gitu ya. Yang itu ya gitu ya. Diamankan gitu ya. Mudah-mudahan diamankan gitu ya. Mudah-mudahan jantan bagi RW di RW semua visi insya Allah abdi ayah visi itu keren siang kami 0 RW 04 datang keren menginginkan keren di etak kreatif inovatif sangat berbeda kita berbeda keren kan ya etak kreatif inovatif sangat berbeda dulunya kemarin menjadi keren kan RWT kegiatan positif Pak gitu ya. Generasi sekarang itu pun yang menjadi yang sekarang yang harusnya teredukasi oleh kami generasi mulai startup itu banyak
Itu harus teredukasi, lebih baik lagi untuk generasi kedepannya yang lebih baik, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pelajaran yang positif. Karena di dalam sudah terjadi sebetulnya secara penganggaran karena sudah diselesaikan seperti dengan KUPP kampus itu. Dan itu kreatif ibu jangan insya mudah-mudahan atau jangan RW bisa terbantu memperoleh kreatif sampai tangannya. Gitu. Terus yang edukatif ibu, edukatif itu pernah jangan RW yang teredukasi, biasa mengedukasi. Dalam marcingan, dalam masyarakatan, dalam lingkungan, gitu ya. Marcingan bisa mempelajari yang lebih baik, yang menjadi edukasi. Itu masyarakatnya bersatu teman-teman di dalam, terutama soal lingkungan. Kita sudah punya bank sampah yang menjadi bersatu kota Bandung. Misalnya yang seharusnya itu grafiknya lebih baik lagi seharusnya, gitu. Entrepreneur sama kemandirian masyarakat, kemandirian masyarakat itu merupakan kedepannya Bapak Penyetir RW itu sih perlu waktu ini. Margin jantung kontrasi, RT RW jantung kontrasi. Terutama bagaimana kita harus bergerak di kami. Kita selesaikan ibu. Kita selesaikan terutama dengan tokoh seni, tokoh agama yang sangat luar biasa dan apa yang harus kita junjung tinggi. Segitu paling ibu, insya Allah mudah-mudahan visi-visi jadi, mudah-mudahan jadi inovasi kepada Kang Wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke nomor belum ada nomor ya. Kita lanjut ke Pak Lukman kali Bapak yang kita penyampaian visi. Wajah baru di RW tapi pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini masih diberikan usia sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini. Kita untuk bersama-sama katakanlah musyawarah atau rapat ataupun di sini saya juga tidak tahu nih ternyata ada penyampaian visi-visi calon RW nomor 4 Kelurahan Jatiadat Kota Bandung. Terus terang aja, ini langsung aja ke permasalahan yang sifatnya untuk pencalonan RW. Saya sendiri terus terang aja, saya tidak mencalonkan, tapi saya hanya didukung hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Di sini saya tertantang akhirnya dengan didukung 4 orang ini, berarti 4 orang ini ada suatu kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan ataupun apa katakanlah bukan bersaing ya, bukan. Tapi kita untuk bersama-sama membangun RW 04 ini dari 4 calon ini kita sama-sama membangun RW yang seperti disampaikan yang oleh Pak Jabatan itu. BP itu memang kita ini RW 04 ini perlu ada suatu perubahan. Saya tertantang maju akhirnya karena semenjak saya mungkin saya ini orang baru di Jatiadat, baru 63 tahun dan lahir di sini, gitu kan? Nah, semenjak saya ini kan 62 sama dengan Pak Agus, saya seangkatan Pak Agus. Diskon. Ini saya tertantang sekali. Kok di RW 04 ini terjadi stagnan untuk perkembangan masyarakatnya. Dan disitulah saya menjadi tertantang untuk bersama-sama dengan rekan-rekan baik dengan Pak Budi misalkan, terus dengan siapa nih? Wah ini Kang Kemal, terus Kang Ramdan. Ini semuanya potensi semua. Calon-calon ini potensi semua yang sifatnya ingin membangun RW 04 itu ke depan.
baik tadi katakanlah ekonomi kreatifnya gitu kan, masa sosialnya, sosial budayanya juga di kita juga banyak yang dikatakanlah seni budaya yang kita harus bahasa Sunda dimulai gitu kan. Nah, terus kita banyak potensi yang sifatnya dulu kita ada pembuat tempe. Kenapa kita tidak dijadikan suatu sentra tempe kan gitu kan? Nah itu coba diangkat lagi perekonomian di RW 04 ini. Nah, kalau berbicara visi dan misi, memang itu mungkin nanti di situ sebelumnya ada. Ini pada mungkin burung yang benar kok. Saya itu nanti sama-sama dengan masyarakat, dengan RT 1 dengan sampai RT 7 ini kita sama-sama, walaupun saya misalkan tidak terpilih ataupun mungkin sewaktu-waktu saya mengundurkan diri gitu kan dari pencalonan ini, tapi tetap saya akan memberikan suatu nuansa ataupun visi-misi saya ini kerjasama dengan RW yang terpilih. Ini kan karena di sini kan penyampaian visi dan misi. Saya tidak akan saya bacakan, seperti yang tadi Pak Nur juga tidak membacakan kan, gitu kan. Jadi itu aja, sekilas info aja dari saya bahwa kami nanti masyarakat kita ini, yuk kita sama-sama, gitu kan, bersama-sama bersatu untuk membangun perekonomian atau perubahan dari masyarakat RW 04. Karena RW 04 ini kita itu masyarakat tradisional, ya. Kenapa saya kata masyarakat tradisional? Karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang asli dari sini. Mungkin tanda kutip berapa orang yang pendatang ke sini. Ini kebanyakan ini adalah masyarakat dari masyarakat yang asli di sini, yang dihanap, gitu kan. Makanya kita itu perlu ada suatu pengembangan kepada masalah ekonomi di UMKM-nya, kan gitu kan, terutama. Jadi seperti yang disampaikan Kang Budi ini, alhamdulillah berhasil juga kan untuk sosialnya juga berjalan. Alhamdulillah Pak Budi yang incumbent ini cukup bagus juga gitu. Dan RW yang lain juga cukup bagus. Misalnya untuk masalah perekonomian kerakyatan ini belum tergali. Itu aja. Begitu kan. Jadi kita itu harus ada perubahan untuk perekonomian. Karena seperti saya rencana kalau misalnya visi-visinya itu ada satu pelatihan dengan ibu-ibu, dengan pemuda-pemuda, gitu kan. Di sini apalagi ada Karang Taruna dan ada Forum Pemuda. Ini sangat bagus sekali, sangat ideal sekali antara Forum Pemuda dengan Karang Taruna. Karena ada sinkronisasi. Ada sinkronisasi antara pemuda, Forum Pemuda dengan Karang Taruna. Jangan dikatakan ada suatu perbedaan, gitu kan. Bila perlu Forum Pemuda yang ada di RW 04 ini bisa berkembang, bisa menjadi forum Kelurahan Jatihandap, pemuda Kelurahan Jatihandap. Mudah-mudahan bisa berkembang dan saya yakin, gitu kan, selain Karang Taruna ini juga ini potensi pemudanya sangat bagus, Forum Pemudanya juga bagus, dan ibu-ibu PKK-nya dan juga ibu-ibu yang pemuda-pemudinya itu sangat bagus. Tinggal kita itu bagaimana mengoles kan gitu kan, gitu. Terutama untuk bagaimana ibu-ibu ini punya semangat. Misalkan kami melakukan suatu katakanlah pelatihan untuk misalkan katakanlah botol-botol yang katakan tidak berguna dijadikan suatu hal yang berguna. Jadi sampah-sampah itu didaur ulang oleh kita. Bagaimana? Karena kita banyaklah contoh-contoh kan. Gitu. Siap. Ini tetap sifatnya bahwa saya ini agak bingung dan bimbang dalam arti kata maju dan tidak, kan gitu kan.
Tapi saya akan menunggu kepada calon-calon bila nanti pemenang, jadi pemenang kan gitu. Karena saya terus terang tidak ada ambisi dan tidak ambisius, gitu kan. Tidak ambisi dan tidak ambisius untuk menjadi ketua RW. Tapi kalau seandainya saya lanjut atau bagaimana, saya lebih tulus apapun dia yang terjadi. Gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, ya insya Allah saya tidak akan terlalu jauh dulu, baik hubungan dengan pemerintahan atau bagaimana relasi-relasi bagaimana itu nanti kita kita bicarakan lagi, gitu kan, dengan kita bagaimana walaupun bagaimana juga kita tetap harus berhubungan dengan pihak-pihak lain, gitu kan. Ya, harus. Sementara dari saya itu ada cicak. Sementara dari saya demikian, karena saya juga tidak tahu nih diberi waktunya berapa detik atau berapa menit. Harusnya ini moderator harus ini diberikan waktu moderator. Kita hanya mencapai penyampaian visi dan misi, belum sampai ke debat calon. Nanti tenang. Bukan, visi dan misi itu kan tetap harus dikasih waktu moderator. Ini Pak Moderator alhamdulillah nih kaki ini ya. Supaya pemuda idaman. Nah itu ya. Saya tidak ingin panjang menyampaikan visi dan misi, tapi saya sementara demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke calonnya, ada petahana Pak Budi, bukan Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan untuk pemilihan calon ketua RW 4 periode 2025-2030. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar sampai nanti dilaksanakan tanggal 20. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh undangan yang hadir. Alhamdulillah, antusias. Saya lihat semua yang hadir ini tiada lain dan tiada benar, hanya satu tujuan untuk memajukan wilayah kita, wilayah RW 4. Alhamdulillah, kalau melihat dari peserta yang datang, antusiasnya saya sangat gembira sekali. Mudah-mudahan dalam untuk pelaksanaannya nanti juga kita selalu bersama-sama, selalu bersilaturahmi. Mungkin dalam kesempatan ini mengenai visi-misi saya tidak perlu bacakan, karena mungkin seperti tadi kata Pak Adnan, saya akan melanjutkan program yang belum saya bereskan. Istilahnya kalau seberang-seberang mesti dengan bersangkutan, artinya mungkin kalau saya percaya lagi oleh seluruh masyarakat RW 4, insya Allah yang saya telah canangkan di Provinsi Sumut mungkin akan saya lanjutkan kembali, dan saya juga sangat gembira, alhamdulillah, karena dilihat para calon ketua RW ini sebetulnya saya selalu senang kerjasama juga lah. Sedikit banyaknya Mang Obe sering kita laksanakan pembangunan yang kedua, saya bekerjasama dengan Mang Obe atau ya Pak Ramdan di sini. Terus mengenai pembangunan saya juga dengan Bapak Lurman suka ada istilahnya sharing atau pembicaraan sedikit-sedikit mengenai untuk menjual wilayah. Apalagi mungkin dengan Pak Kema ya. Kalau dengan Pak Kema saya selama 3 tahun mengenai pembangunan saya juga sering diskusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Pak Imam, ada Pak Imam,
para bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya kalau untuk visi misi mungkin tadi udah dibahas lah dari ketua RT, dari RT 01 sampai RT 7, karena mungkin tujuannya sama semua ya, kita ini untuk membangun lingkungan di masyarakat di RW 04. Kalau untuk yang lainnya untuk masalah ini ke pembangunan UMKM gitu ya di warga kita ini, insya Allah kedepannya untuk visi ke depan jadi ada pengambilan itu untuk ke pemerintah untuk masalah pembangunan itu harus lebih mendetil ya dalam lebih mengoptimalkan pembangunan pendekatan pada pemerintah terbawah yaitu di tingkat kelurahan. Kalau untuk UMKM mungkin ya di sini kita harus juga pemberdayaan UMKM karena ekonomi berjalan itu kebanyakan kita ini karena UMKM kita ini kebanyakan berjalan di bidang UMKM. Mungkin untuk masalah yang lainnya mungkin cukup sekian karena mungkin untuk visi misi karena semua telah dibahas mungkin cukup sekian lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kemal. Jadi semua sudah pada tahu ya calon RT 1 sampai 7 dan calon RW 4 calon. Nah kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita beres Bapak Ibu. Oh iya, pocok dulu, pocok. Atur nuhun Pak Yadi. Dari gubernur dulu ke sini. Pak Emma, Pak Lidik, Pak Lukman, Pak Omi, Pak Kopi di dalam ya. Dokumenter. Macam terusan dayana dua putaran Pak Kayu di mana? Pak kamera. Satu, dua, tiga. Pak Kemal nomor 1, nomor 2 Obeng, nomor 3 Pak Lukman, nomor 4 Pak Yudi. Tangan Bapak-bapak Ibu. Ya. turun. Sadaya lagi dia mana? Udah pada ini kan nomornya sama Bapak Ibu. Ingat-ingat ya nomornya ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi kan setelah hari ini tanggal 13 Juli ya, 2025 pengumuman hasil calon, di besoknya kita udah masuk masa kampanye. Sesuai kesepakatan kita punya masa kampanye itu dari tanggal 14 sampai 22 Juli. 14 sampai 22 Juli ya, 14 sampai 22 Juli. Saya 3 kali tegaskan 14 sampai 22 Juli. Di tanggal 19 Juli kita akan ada debat terbuka. Debat terbuka 19 Juli hari Sabtu, Bapak Ibu. Yang debat terbuka hanya calon RW. Tapi RT harus ikut. RT harus ikut sebagai panelis. Karena para ketua RT mencalonkan itu pasti tahu masalah yang ada di wilayah masing-masing. Benar tidak? Ya. Jadi panelisnya para RT yang jawab nanti para RW di debat terbuka. Setuju ya Bapak Ibu? Saya sebagai moderator. Nah, lalu yang terakhir di tanggal 23 sampai 26 Juli kita ada masa tenang. 23 sampai 26 Juli. 23 sampai 26 Juli. Saya 3 kali tegaskan masa tenang. Oke? Bapak-bapak Ibu, lanjut. Nah, di sini kita ada tata tertib kampanye pemilihan ketua RT dan RW. Kita demokrasi, tapi tetap berpedoman pada prinsip demokratis dan hukum. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya sudah mampu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 menambah 1 umum, 2 waktu dan tempat kampanye, 3 bentuk kampanye,
nggak kebagian semuanya, kebetulan bapak-bapak ibu kita meminimalisir budget yang kurang jadi kita jadi nggak bisa semua kepada kopi. Calon banyak yang pentingnya. Kesini udah, ada lagi nggak? Yang asli itu ada? Yang asli. Sini dulu aja tuh, kesini ke bawah jadi. Daripada dapat bapak-bapak ibu, bapak-bapak ibu sekalian ini saya sekalian presentasi ya. Lanjut. Ya di bab pertama bisa dilihat bab 1 itu ada umum. Jadi di situ mengatur tata tertib ini dibuat untuk mengatur jalannya kampanye pemilihan ketua RT dan RW agar tertib, aman, damai dan demokratis. Saya pakai prinsip itu ya bapak-bapak ibu, tertib, aman, damai dan demokratis. Lalu kedua, semua calon ketua RT dan RW wajib mematuhi tata tertib ini selama masa kampanye berlangsung. Oke, next. Nah, ini ada waktu dan tempat kampanye berdua, bapak-bapak ibu-ibu. Kampanye itu hanya diperbolehkan dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. Tadi kan saya sudah tegaskan 3 kali ya. Ingat nggak berapa bapak-bapak ibu-ibu tanggalnya? Ayo. Tanggal kampanyenya masih ingat? 21. Ya. Oke, jadi selama kampanye bapak-bapak ibu-ibu itu sudah mendapat banner dari panitia pemilihan, ya sudah mendapat banner yang tadi dilihatin itu nanti kita cetak, kita simpan di tiap RT. Jadi di tempat lokasi-lokasi yang kita sudah tentukan. Jadi lokasinya nanti ada 1 banner RT, 1 banner RW, ya bapak ibu. Lalu nomor 2, lokasi kampanye ditentukan dan disetujui oleh panitia untuk menghindari benturan antar pendukung calon. Ini kenapa saya lakukan nomor 2. Saya nggak mau pamflet berserakan di mana-mana karena jelek kelihatannya, merusak tata indah RW 4. Oke, bapak ibu, lanjut. Ini bentuk kampanye bab 3. Jadi bentuk kampanye yang diperbolehkan yang itu meliputi penyampaian visi secara langsung kepada warga. Oke. Kedua, penyebaran pamflet, poster dan spanduk di tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi jangan sembarang nempel ya, jangan sembarang nempel di misalkan di rumah saya nggak mau ditempelin topel, ngecatnya mahal gitu ya. Jadi jangan sembarangan ya, bapak-bapak ibu. Ketiga, sosialisasi melalui media sosial secara satu dan tidak memprovokasi. Oke? Nomor 2, dilarang melakukan kampanye hitam, fitnah, sara atau penyebaran informasi palsu. Bapak ibu, saya sedikit cerita, saya tidak naik, saya tidak pindah jadi RT, tapi saya dimasukin loh, kami. Sedikit intermezzo, lanjut next. Etika kampanye. Nomor 1, setiap calon dilarang menggunakan fasilitas umum atau fasilitas pemerintah tanpa izin, memberikan uang, money politik, memberikan uang, ingat ya, memberikan uang, barang atau janji sebagai bentuk suap kepada pemilihan, kepada pemilih, kepada DPT. Oke, tidak ada money politik. Nomor 2, semua bentuk kampanye harus dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi norma sosial serta hukum yang berlaku. Kita hidup di negara hukum, bapak-bapak ibu, ya kita berpedoman pada hukum. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan hukum. Nomor next, pengawasan dan sanksi. Ya. Jadi di sini nomor 1, panitia pemilihan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Apa maksudnya bapak-bapak ibu? Jadi saya membentuk komisi pengawas khusus. Komisi pengawas khusus itu dari RT 1 sampai RT 7. Orangnya saya nggak akan kasih tahu siapa. Itu tugasnya nanti memantau gerak-gerik setiap para calon yang melakukan kampanye. Ya, oke, bapak-bapak ibu. Jadi bapak-bapak ibu ada tugas ya, oke? Ya.
Tiga, nomor 2. Di sini warga juga dapat melaporkan pelanggaran kepada panitia pemilihan disertai bukti yang cukup. Oke, disertai bukti yang cukup. Jadi warga juga boleh misalkan, tapi kalau nggak ada bukti ya kita juga nggak akan menanggapinya gitu ya. Gitu. Nomor 3 ada jika calon yang terbukti melanggar atau tertib kampanye dapat dikenakan sanksi berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Diskualifikasi sebagai calon. Nah ini terakhir Bapak-bapak Ibu. Jadi nomor 1, tata tertib ini berlaku selama masa kampanye berlangsung ya. Saya tanya sekali lagi, masa kampanye tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke, terima kasih. Nomor 2, hal-hal yang perlu diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh panitia pemilihan. Nah, terakhir Oke, terakhir babnya tadi udah pada itu nanti kan boleh dipegang sama bapak-bapak ibu ya dari di sini. Nah di bab akhir ini kita ada hari pemilihan dan penghitungan suara. Jadi hari pemilihan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli hari Minggu ya bapak-bapak ibu, 27 Juli. Oke, setelah masa tenang 3 hari kita akan pemilihan hari Minggu. Jadi ini DPT ini tuh sudah ditentukan kemarin ya saat kita pembentukan dengan kepengurusan yang lama dan setelah disepakati juga hampir dari yang semua datang tuh menyetujuinya. Jadi yang pertama tuh berdomisili di RW 4 dibuktikan dengan KTP dan KK yang DPT-nya ya. Nomor 2 minimal berusia 17 tahun. Nomor 3 pengontrak di atas 10 tahun berhak mendapatkan hak suara. Jadi yang udah kontrak lama boleh ya boleh mencoblos, oke. Yang udah 10 tahun. Lalu yang keempat ber-KTP di RW 4 namun tidak berdomisili di RW 4. Jadi misalkan kemarin kita setelah bermusyawarah kepemudaan hanya skupnya kelurahan Jatihandap ya. Jadi kalau misalkan RW 4 di RW 6 kami kita masih kepemudaan panitia pemilihan masih bisa datengin gitu. Tapi kalau tinggalnya di Jakarta tidak, kita tegaskan tidak ya. Oke. Nah, kakak ya aja per kakak ya. Kakak ya. Nah, saya juga mau nanya ke para PRT yang kemarin DPT udah pada siap? Udah pada siap ya. Terima kasih. Lalu tempatnya kita nanti akan dilaksanakan. Tadinya kita mau di 4 masjid, tapi saya rubah lagi. Jadi kita ada di 3 tempat. Pertama Masjid Miftahul Falah, jadi minta izin dulu Pak Didi. Kedua ada gedung Posyandu Lama untuk RT 1, 2 Miftahul Falah berarti 3, 4, 5 di sini ya jeblosnya. Oke, 3, 4, 5 di Miftahul Falah. Gedung Posyandu 1 dan 2, kedua Posyandu ada nggak? Izin ya Ibu siapa? Bu Ika, Bu Yani yang izin menggunakan Posyandu nanti. Nanti kita bikin surat juga biar resmi. Lalu yang terakhir ada di bawah Balai RW untuk 6 dan 7. Izin dulu ke yang punya wilayah untuk pakai tempat ya. Oke, atur yang bersangkutan. Lalu nanti waktu akan dilakukan jam 8 sampai jam 12 Bapak-bapak Ibu pemilihannya. Setelah selesai nanti jika di jam 12 itu tuh jika ada warga di atas jam 12 yang belum melakukan pencoblosan nanti kita akan samperin ke door to door ke warganya. Nah lalu penghitungan suara akan 1 serentak di sini. Izin lagi Pak Didin, izin lagi untuk menggunakan tempat kita akan di sini. Dan untuk masalah transparansi kita akan siarkan di YouTube, oke? Nanti bapak-bapak ini jadi kita akan mengikuti transparansi. Kita akan ada live sosial media Instagram dan YouTube. Lanjut. Oke, mungkin sekian saya. Kartu suaranya RT
dan RW atau 2 kartu suara atau 1? Jadi kita satu, kemarin gimana? 2 ya? 2. Calon ketua RW 1, calon ketua RT 1. Ya, Itu ya. Itu lagi di. Jelas. Duain atau? Oh, Satu kakak ini dua satu pun. kira-kira itu. Satu kakak itu. Satu kakak satu. Kita udah sepakatin kemana? Bun pamil ibu DKM mah. Oh iya, kedua verifikasi jadi kita 2 suara, 2 kertas suara. Jadi nanti ada 2 kotak suara, 2 kertas suara. Ya, benar 2 kertas suara. Ya. Jadi 2 ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, jadi bapak-bapak ibu, saya mau sekarang kan udah canggih ya. Kita minta izin ya bapak-bapak ibu untuk damai di sini membuat pernyataan. Kita akan melakukan pemilihan ini secara damai. Gimana bapak-bapak ibu setuju? Setuju ya. Saya udah rekam nih. Saya akan siarkan juga di YouTube ya. Jadi buat kenang-kenangan. Oke, gitu aja dari saya John dan kesayangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk laporan nanti penentuan DPT, nah itu pengumuman nanti kapan? Jadi dan RT menyiapkan, itu harus ditentukan harus dimusyawarahkan dulu kan untuk kan kalau kemarin sesuai kesepakatan kan langsung dari RT yang kasih DPT kan. Harusnya RT sudah menyerahkan ke Menyerahkan kita panitia langsung, jadi langsung jadwalnya, maksudnya jadwalnya kapan? Jadwalnya sampai kapan? Iya. Iya, DPT. Oh ngasih ke kita minggu depan kan? Harusnya sih minggu ini kalau bisa, jadi karena kan kemarin banyak tulisnya. Jadi pokoknya semua DPT, bapak ibu yang sudah hadir kemarin, saya jelaskan juga. Jadi DPT itu ada dari ketua RT bukan dari kita ya. DPT jadi kalau ada apa-apa jangan membantu kita ke RT-nya, oke? Bapak ibu, seperti itu ya. Ada lagi nggak yang lain? Baik, sabar. Di sini aja, kasih keterangan aja, oke. Masih ingat kan kemarin saya mintanya apa aja Bapak Ibu? Nomor nik kan, nama nik dan kakak ya? Iya. Oke, ditunggu secepatnya ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Dan saya pamit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ijal yang telah menyampaikan penjelasan ya mengenai mekanisme pemilihan ketua RT dan RW periode 2030. Untuk acara selanjutnya, apakah perlu ada sharing atau cukup ya? Kalau mau sharing enggak? Barangkali masih penasaran. Jangan sampai nanti setelah pulang lupa ada yang ingin ditanyakan misalnya. Ya terakhir boleh, bagus foto bareng nanti. Cukup? Ya baik, kalau cukup kita sempurnakan saja acara ini supaya kita berharap mudah-mudahan berjalan dengan lancar sampai akhir ya, sampai akhir pokoknya pelantikan gitu ya berjalan dengan lancar. Kita tentunya kita sempurnakan dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dimohon untuk berdoa pimpin seksi agama RW 04. Pak oleh. Iya. Umumin aja Pak. Nanti kita bikin grup grup PA. Bisa aja. Tambahin. Ya, Pak, saya mau nambahin. Jadi nanti kita akan bikin satu grup khusus calon RT dan RW. Kita akan jadi izin dulu dari sekarang. Nanti kita akan satu grup kan calon RT dan RW. Terima kasih. Jadi para calon setelah dibuat grup, kalau ada penasaran silahkan mungkin di situ aja ya maksudnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Sekali lagi kita sempurnakan acara ini dengan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh Bapak Ustaz Dawat sisi agama Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita semua telah
kelancaran dalam mengisi pelaksanaan pemilihan ketua RT dan ketua RW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup acara ini, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Mari kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallallahu Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin dan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan Allah memampukan semuanya dari kita. Mudah-mudahan diberi kelancaran sampai di waktu yang Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berdoa. Bapak Ibu sekalian hadirin semuanya, alhamdulillah acara demi acara telah selesai sampai akhir. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meninggalkan tempat kita foto bersama dulu ya. Mumpung ini kumpul banyak. Kita bersama foto bersama dulu, Mangga. Para calon ketua RT dan RW maka kita foto dulu bersama. Sabarin dipakai ada dia tahu. Mangga Ayu itu dipakai calik lah, dipakai calik itu kan ada. Nah gitu. Pulang tangan dari si nomor urut. Ingat nomor urutnya sebenarnya. Kalau ingat nomor urut nggak apa-apa. Udah sah sekarang nomor urutnya. Nomor urut sahnya. Nomor urut tanggal 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3. Ya, mangga semua dipoto dulu bareng. Nah, bapaknya panitia bos anjing buru-buru len kia jalan
buruknya di screenshot. Baik, mari cuci. Mana banget dari jin waduh. Sama sajam mari cobain ya. Jiran. Ini kau yang dicalonkan sama aku. 2, 3. Hidup ada 4. 1, ganti gaya. 2, Bebas ya, bebas. 3. Terakhir lah, kami siap melaksanakan pemilihan dengan aman dan damai. Pak Bukti ya. Video. Babarengan, kami siap melaksanakan pemilihan RT RW damai. Videonya 1, 2, 3. Kami siap melaksanakan pemilihan RT Rumah yuk, RW, RW. Bro, ulang ngomong. Adap. Abi Kan orang mah jauh. Abi. Kita di sini akan melanjutkan acara mundur, ayo. Wilujeng berjuang. Selamat berjuang. naik motor. Majang. Kalau emang sedikit mah tidak masalah Mana? Gimana aja sih Bang video? Alright. Guys. Kita di sini. Aing jadi RW. Sebelum jadi orang kita Aing itu Aing tahun 2050 saya akan mencalonkan menjadi RW. Siap, Bang. Jadi gimana kesan-kesan? Jadi gimana kesan-kesannya? Bagaimana? Mantap. Mantap, ada 4. Ada 6. Lanjutkan.